Nah, cuma memang kalau Elsa ini eh, justru di bagian hulunya dia agak suffer, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di dalam laporan keuangannya, Elsa ini di bagian lini bisnis hulunya itu justru merugi, ya sering negatif. Ya, nah oleh karena itu beberapa tahun terakhir Elsa ini mengubah bisnisnya lah atau bertransformasi lah dari yang tadinya banyak main di hulu, sekarang lebih banyak bermain di hilir, di distribusi logistik, ya dari minyak itu sendiri. Nah, sekitar saya agak lupa angkanya berapa, tapi kalau nggak salah itu sekitar 58-60% pendapatan Elsa sekarang udah dikontribusi dari lini bisnis hilirnya gitu. Nah, jadi itu juga it's a good thing juga sebenarnya buat Elsa, karena kalau misalkan dia terlalu heavy di hulu, ya hulu itu dia marginnya fluktuatif, teman-teman. Karena kan dia masih bergantung pada induk usahanya Pertamina. Ya, tapi kalau hilir ya itu lebih stabil lah marginnya. Jadi fluktuasinya nggak terlalu tinggi ke depannya. Tapi ada satu hal yang menarik. Ini juga baru beberapa hari lalu kayaknya muncul gitu berita bahwa jasa hulu yang tadinya memang menjadi penyakit dari Elsa ini ada titik cerah. Ya, titik cerahnya apa? Karena titik cerahnya adalah masuknya PHE. PHE itu adalah Pertamina Hulu Energi yang kemungkinan nanti akan menjadi pengendali dari Elsa. Nah, for your information, PHE ini merupakan bagian upstream dari produksi migas. Ya, jadi kalau misalkan nanti PHE masuk ke Elsa, ya akan ada potensi kenaikan nilai kontrak hulu migas dari PHE yang juga akan dioper ke Elsa, teman-teman. Gitu. Jadi itu ya yang dilakukan oleh Elsa saat ini. Ya, kemudian yang ketiga yang juga cukup menarik untuk diperhatikan adalah AKR Corporindo atau AKRA. Nah, jadi AKRA ini dia memang banyak main di hilir. Ya, jadi menyalurkan retail BBM ya. Saat ini kan ada sekitar 34 outlet bensin ya, pom bensin BP AKR yang ada di Indonesia. Ya, kemudian nantinya juga masih akan menambah ke depannya. Yaitu AKRA ini relatif lebih stabil lah. Ya, karena dia banyak bermain di hilir. Nah, tapi ada yang menarik juga dari AKRA, yaitu adalah AKRA ini kan juga baru membuka atau masuk ke lini bisnis kawasan industri ya di JIIP. Ya, itu kawasan ekonomi eksklusif juga, kerjasama dengan Pelindo juga ya. Land banknya cukup besar, sekitar 1.000 hektar, dan menariknya adalah di tahun 2022 lalu, ini kalau saya juga lihat ya, per kuartal 3 2022 kawasan industri ini udah menyumbang revenue tambahan itu sekitar 204,6 miliar rupiah. Ya lumayan lah. Belum gede-gede banget tapi lumayan gitu loh. Nah, itu juga bisa jadi source of growth-nya dari Elsa. Nah, kesimpulan yang pengen saya sampaikan mungkin lebih ke kalau saya ngelihat sekarang ini kan demand lebih tinggi daripada supply. Ya, maka dalam jangka pendek ya harga minyak dan harga gas itu akan tetap terjaga di level yang cukup tinggi, teman-teman, ya. Nah, ini memang agak beda dengan coal yang mungkin akan ada normalisasi yang udah kita bahas di minggu lalu, ya. Kalau harga minyak dan gas ini diproyeksikan masih tetap cukup tinggi, teman-teman, ya. Kemudian tadi sentimen lainnya adalah investasi di sektor hulu, yaitu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, di tahun 2023 ini diperkirakan 15 billion US dollar, 2030 diperkirakan sekitar 26 billion US dollar, yaitu menjadi katalis positif juga. Ya, kemudian tadi teman-teman udah lihat ya, meskipun produksinya turun dalam 10 tahun terakhir, tapi secara demand ya itu trennya itu masih meningkat, teman-teman. Ya, kurang lebih itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi ya buat teman-teman yang masih pegang
emiten migas atau yang mungkin masih atau berencana untuk masuk ke emiten migas, ya menurut saya ini masih bisa menjadi salah satu watchlist lah teman-teman, seperti itu. Oke, saya buka dulu kolom Q&A-nya. Oke, ini ya dari Bapak Ariel Chung. Ya, kok boleh bahas Elsa dan Pegas untuk jangka menengah? Terima kasih. Oke, tadi udah dibahas sedikit ya tentang Elsa. Jadi Elsa ini dia memang beberapa tahun terakhir itu agak suffer di bagian hulunya nih teman-teman. Ya, kalau bisnis hilirnya sih nggak ada masalah ya, terus bertumbuh selama beberapa tahun terakhir. Ya, nah jadi problemnya dia memang di hulu. Nah tapi ada titik terangnya nih, di mana PHE nanti kemungkinan besar akan masuk ke Elsa. Ya, mungkin jadi pemegang saham pengendali juga ya, PHE atau Pertamina Hulu Energi. Nah jadi PHE ini kan dia main di hulu juga ya, jadi kontrak-kontrak yang di PHE nanti bisa jadi akan juga dioper gitu ya ke Elsa gitu ya. Dan harusnya dengan harga minyak yang juga saat ini ada di level yang cukup tinggi ya, harusnya tahun 2023 ini kerugian daripada bisnis hulunya tadi bisa lebih kecil lagi ya, atau bahkan bisa positif mudah-mudahan ya. Soalnya ada banyak faktor sih yang membuat bisnis hulunya itu agak fluktuatif ya. Kalau di bisnis hilirnya tadi nggak ada masalah ya, mobilitas meningkat, kebutuhan untuk BBM juga makin tinggi, makin banyak ya, itu juga akan mendongkrak kinerja hilirnya. Nah, supporting services-nya juga nggak ada masalah ya, dia kan punya bisnis supporting services juga, itu nggak ada masalah. Jadi as long as hulunya ini bisa diperbaiki dalam tanda kutip ya, itu bisa membuat kinerja Elsa semakin baiklah ke depannya. Dan valuasinya saat ini juga masih tergolong murah. Kalau Pegas sama ya, Pegas ini juga beberapa tahun lalu kan kinerja keuangannya sempat jeblok ya, karena ada banyak faktor tuh. Pertama karena harga gas diturunkan ke $6 per MMBTU, kemudian juga dia ada kalah kasus sengketa pajak juga sampai berapa triliun, 3 triliun kalau nggak salah. Nah, tahun 2022 kemarin tuh kayak turnaround-nya bagi Pegas lah. Ya, kayak turnaround-nya bagi Pegas. Jadi kinerjanya meningkat ya, bahkan dia juga sempat memenangi kasus sengketa juga ya. Dan ya kemungkinan tahun 2023 ini harga gas ada kemungkinan lagi ada wacana itu juga ada yang bilang juga akan naik gitu ke $7 per MMBTU gitu ya. Itu juga jadi angin segar sih buat Pegas ke depannya gitu. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman. Oke, mana lagi ya? Apa lagi nih? Nih, coba. Oke, ini ada pertanyaan, apa benar kok kalau harga komoditas oil dan minyak naik nggak pengaruh buat saham Elsa? Nah, jadi gini, ini sempat saya mention sedikit ya tadi ya teman-teman ya, mengenai Elsa. Jadi kalau kita bicara soal harga komoditas, ya memang udah hukum alamnya yang menikmati paling awal itu adalah emiten-emiten yang memang bermain di sektor hulu. Ya, kalau misalkan coal tadi ya, emiten yang punya lahan, yang punya lahan, dia bisa eksplorasi, itu akan menikmati keuntungan lebih awal, baru supporting services-nya mengikuti. Minyak pun juga sama ya, harga minyak tinggi yang akan mendapatkan keuntungan lebih dulu memang yang main di sektor hulu, misalkan Medco tadi. Tapi supporting services-nya dan yang bermain di hilir pun juga nantinya akan mendapatkan manfaatnya juga ya. Sama CPO pun juga sama ya. CPO kan ada emiten yang mainnya di hulu, ada yang mainnya di hilir ya kan. Emiten yang main di hulu ketika harga CPO naik ya dia akan mendapatkan keuntungan lebih dulu, misalkan kayak SSMS, TAPG gitu ya. Tapi gimana dengan emiten yang bermain di sektor hilir, misalkan kayak SIMP atau TBLA,
ya nantinya dia juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi it's a matter of time aja sebenarnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke mana ya? Ini nih, coba deh. Dari Lee Willy, kok story oil in big picture berapa tahun ke belakang gimana sih kok? Ini tadi udah kita bahas juga ya. Mungkin ini pertanyaannya sebelum tadi saya bahas ya, untuk Willy ya. Jadi memang story-nya adalah beberapa tahun belakangan ini tadi produksi turun ya, karena faktor apa namanya, karena banyak faktor ya teman-teman ya. Tadi dari sisi apa namanya, dari sisi umur sumur yang udah makin tua ya, kemudian tadi kita bahas juga apa namanya, ya umur sumur yang makin tua itu menjadi salah satu ini ya. Terus kemudian unplanned shutdown tadi yang kita bahas karena bencana alam lah segala macam ya, ada banyak faktor itu juga membuat produksi menurun. Tapi on the other hand ya, tadi teman-teman bisa lihat bahwa produksi itu meningkat, konsumsi atau demand tuh meningkat. Nah, dengan kedepannya misalkan dari Indonesia, SKK Migas akan investasi hulu itu makin besar, 26 billion US dollar ke depannya, ya diharapkan nanti juga produksinya pelan-pelan ya akan naik lagi. Jadi catch up dengan permintaannya. Seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya untuk Willy. Kemudian coba kita lihat ada pertanyaan menarik lainnya kah? Ini mungkin agak sedikit out of topic. Saham apa yang punya data center yang besar? Data center yang besar ya pemain data center. Ya, pemain-pemain data center. Ya, apa namanya, selain data center juga emiten-emiten yang kalau berkaitan dengan data center ya, emiten yang menjual lahan industri ya, itu juga akan diuntungkan ya. Mungkin berkaitan dengan data center nanti kita bahas di live terpisah aja ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat lagi. Emiten migas yang masih menarik apa kok? Ya itu tadi teman-teman ya, kalau misalkan yang Medco memang harganya udah cukup tinggi ya, harganya udah naik cukup tinggi. Elsa masih oke, Akra masih oke ya. Jadi mungkin Elsa, Akra itu bisa dianalisa lebih lanjut lagi teman-teman ya. Oke, apalagi ya? Coba kita lihat. Mantap. Oke, ini ada yang nanya tapi nggak relate, jadi saya nggak bacain dulu ya. Ini ya, coba nih. Bagaimana kita bisa convince kalau Elsa waktu dapat job dari induknya tetap atau tetapi itu? Bagaimana kita bisa convince kalau Elsa waktu dapat job dari induknya tetap dikasih harga pasar? Oke, nah ini berkaitan dengan hulu ya. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri gini teman-teman, mayoritas kalau bisnis hulunya Elsa itu masih dari induknya Pertamina. Jadi pasti ya harga akan nggak bisa seenak-enaknya gitu. Kan beda antara menjual ke pihak ketiga dengan ke perusahaan induk, pasti beda lah ya. Sama lah kayak misalkan SCMP ya jual ke ICBP. Ya kan nggak bisa harga tinggi-tinggi banget kasarnya seperti itu ya, tetap pasti akan diatur ya. Tapi sisi positifnya adalah demand-nya itu captive, jadi artinya demand-nya itu akan selalu ada ya. Nah jadi harapannya adalah dengan nanti PHE masuk itu nilai nilai investasi hulu itu akan makin besar ke depannya ya buat si Elsa ya. Diharapkan nanti akan ada
job dari pihak ketiga juga, ya marginnya itu akan membaik dari sisi hulunya seperti itu. Ya. Oke, emiten migas ini dari Yin Carlisa. Ya, emiten migas kira-kira dalam 5 tahun ke depan apa masih bagus prospeknya kok? Oke, jadi kalau kita bicara soal migas, ini memang emiten cyclical ya teman-teman ya, masih masuk kategori emiten cyclical atau bisnis yang cyclical. Jadi saya nggak bisa bilang ini cocok untuk 5 tahun ke depan ya. Meskipun tadi secara secara demand-nya tinggi ya, kemudian investasi hulu migas juga diperkirakan akan tumbuh 2 kali lipat tahun 2030. Cuman tetap aja kita perlu melihat harga minyak itu sendiri, teman-teman. Ya, karena sebagaimana dengan emiten komoditas lainnya, ya profitabilitas dari emiten migas ya tetap akan dipengaruhi dari harga minyak itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita nggak pernah tahu nih ya, apakah nanti harga minyak itu akan turun lagi ke level $50 atau $40 ya. Meskipun kemungkinan itu kalau menurut saya relatif kecil, tapi ya tetap ada kemungkinan itu. Ya kita nggak bisa memaksakan untuk tetap hold emiten migas, teman-teman. Ya apalagi kita tahu bahwa in the longer term, ya dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya EBT atau energi baru yang terbarukan itu juga akan mulai menggantikan lah ya peran fosil energi ya, kayak batu bara atau minyak ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini untuk jangka panjang sekali, tapi at least untuk 1 tahun ke depan lah saya rasa masih cukup menarik gitu ya, karena hal-hal yang tadi saya sebutkan.